Saya ingin cerita pengalaman. Karena dari pengalaman ini mungkin jauh lebih personal, jauh lebih akrab kita bisa sharing gagasan ya. Berapa hari lalu saya membaca sebuah buku. Ini judulnya Successful Aging. Satu perspektif mengenai mengapa ada orang tua yang sukses dan mengapa ada orang tua yang tidak sukses. Yang menarik ini, dia menelaahnya dari sisi neuroscience. Jadi ditelaah terhadap bekerjanya otak manusia yang bisa membuat satu orang tua sukses, satu orang tua lainnya tidak sukses. Yang menarik dari riset dia ini riset empirik ya. Dari beberapa orang, dia membantah mitos lama yang selama ini orang percaya bahwa seolah-olah jika semakin tua, maka kemampuan otak pasti semakin menurun. Itulah yang dipercayai oleh kita secara common sense selama ini. Nah, dia melalui riset yang empirik menyatakan yang sebenarnya tidak seperti itu. Memang benar ada penurunan, tapi itu pada satu sisi saja dari otak manusia, yaitu kecepatan berpikir. Nah, menurut dia, semakin tua usia, kecepatan berpikir memang menurun. Tapi ada sisi lain yang dia kategorikan sebagai kedalaman berpikir. Nah, yang itu, semakin tua justru orang bisa semakin dalam berpikirnya. Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak pengetahuannya, semakin dia mampu untuk merangkum segala hal menuju kepada kesimpulan yang jauh lebih matang. Nah, mengapa dia sampai pada kesimpulan ini? Karena menurut dia, dan ini juga penting untuk kita tahu, dalam saraf manusia itu ada elemen yang disebut plasticity, satu elemen saraf kita yang bisa mati dan bisa tumbuh tergantung bagaimana cara kita mensimulasinya. Nah, orang-orang sukses, ini riset dia, orang-orang tua yang sukses, yang manulai sukses, itu umumnya diketahui dia terus mensimulasi otak kedalamannya itu melalui beberapa hal. Pertama adalah dia selalu aktif dan masih aktif dalam kerja-kerja kreatif. Dia rajin membaca, menulis, melukis, membuat patung, atau dia ceramah, apapun yang membuat dia merenung, berpikir, menambah ilmu, kerja-kerja kreatif itu menambah, justru menumbuhkan kemampuan akalnya. Nah, kedua juga yang penting lagi, dan itu juga berhubungan dengan kita, orang-orang yang sukses ini umumnya interaksi sosialnya terjaga dan terus berlangsung. Dan dia studi mengenai kekuatan dari percakapan. Betapa percakapan itu, orang-orang tua yang terus bercakap-cakap itu, percakapan itu menurut dia itu tidak hanya merangsang ekspresi emosi, tapi juga terus membuat kita saling berpikir dan kadang-kadang juga saling mencari solusi, dan itu pun juga mensimulasi otak kita. Jadi semakin kita tua, kita makin tahu bahwa untuk kecepatan, kalau kita lomba olahraga, pastilah kita kalah. Karena kecepatan kita berkurang, tapi untuk kedalaman berpikir, untuk kedalaman renungan, justru di usia itu, usia kita yang semakin matang. Nah, saya senang dengan buku ini karena sekaligus juga ini renungan saya terhadap apa yang terjadi setahun ini. Karena saya juga terus mencoba intens pada kerja-kerja kreatif, tumbuh pada komunitas ya. Bahwa kita sama-sama diantaranya membangun juga komunitas esoterika. Karena sejak awal kita punya concern, setelah lama kita menjelajah dunia spiritual ini, ya, kita baca banyak hal dan kita tahu bahwa agama ini adalah wahyu kultural milik kita bersama.
Agama Islam tidak hanya milik orang Islam, agama Hindu, agama Kristen tidak hanya milik penganutnya, tapi juga dia harta karun, yang harta karunnya itu jauh lebih indah jika juga bisa dinikmati oleh mereka yang bukan dari Islam, yang bukan dari Hindu, yang bukan dari Buddha, karena dikerjakan universalisasi dari ajaran agama itu. Dan juga bagus sekali juga untuk mendekatkan keakraban warga negara, kita juga mulai ikut merayakan hari raya agama-agama besar itu secara sosial. Ya. Tidak secara ritualnya, tapi secara sosial. Dan kita udah kerjakan di Esoterika. Kita rayakan itu hari raya besar agama Islam, Kristen, tapi Brahma Kumaris. Dan juga Bahai, Syiah, Sunni, Ahmadi, dan lain sebagainya. Sampai pernah seorang teman kita, Ibu Nasrin, dia cerita, Pak Denny, saya ajak teman saya dari luar negeri, dia kaget sekali dan nggak menduga kok bisa ya. Di sini orang Bahai ketemu orang Syiah, ketemu orang Sunni, ketemu orang Ahmadiyah, mereka ramah tamah. Karena ada bayangan mereka yang dari Iran itu, ini komunitas yang susah sekali bertemu ya. Tapi di kita ini kita katakan bahwa Homo sapiens itu persamaannya lebih tua dan lebih dalam ketimbang perbedaannya. Yang kita senang kemudian esoterika ini tumbuh sekarang ini ya. Juga inisiatifnya tidak dari saya ya, dari teman-teman ya, dari Gauss, Mudit dan lain sebagainya. Tiba-tiba datanglah itu satu proposal mengatakan, Bro Denny, kita ajarkan ini esoterika ini di kelas-kelas ya. Nah, Gauss pun membuat buku manual mengenai prinsip-prinsip spiritualitas, ringkasan buku yang saya buat itu. Lalu tiba-tiba Budi memberikan labelnya teori Denny J.A. tentang agama. Diulang lagi oleh Gauss sebagai teori Denny J.A. soal agama. Lalu tadi pagi saya coba tanya ChatGPT, apakah itu teori Denny J.A. soal agama? Keluarlah itu ya. Tapi beda-beda memang ini ya, tergantung mungkin cara nanyanya atau juga promptnya ya. Ada disebut itu 6 prinsip yang saya katakan itu mulai dari tadi agama sebagai warisan kultural milik bersama, dan kedua juga ini era di mana manusia lebih independen dalam agamanya karena dia sekarang ini tidak hanya ada guru-guru ulama, pendeta, atau biksu, tapi juga punya guru bernama artificial intelligence. Ketika tanya apapun di sana, dia berikan itu interpretasi agama dari spektrum yang paling radikal kanan, tengah, sampai radikal liberal, itu ada semua. Ya. Jadi banyak sekali tempat kita bertanya, tidak hanya ulama, tidak hanya pendeta. Situasi ini membuat akhirnya setiap individu lebih mandiri dalam keagamaannya, lebih punya informasi, dan lebih bisa memilih, lebih bisa melakukan personalisasi dari paham agama bagaimana yang lebih pas untuk dia. Karena setiap orang tidak harus sama pemahamannya, karena setiap orang berbeda riwayatnya itu. Ya. Jadi saya senang pertama dari sisi esoterika dia tumbuh. Ya. Kedua dari sisi puisi esai, yang sama-sama kita bangun, Kak Fatih dan lain sebagainya, pun tahun ini akan berlangsung festival puisi esai ASEAN yang keempat. Sudah keempat ini ya, dan itu dibiayai oleh pemerintahan di Sabah ya. Jadi tak benar juga kalau dikatakan segala hal itu bersandar pada dana yang saya buat ya. Karena di Sabah itu benar-benar inspirasi mereka, itu kerja mereka. Bahkan pernah ada kesaksian Kak Peter menyatakan ketika pertama kali dibangun puisi esai itu sama sekali tak ada dana dari saya itu ya. Ini kerja-kerja orang yang passionnya pada puisi, yang passionnya pada kemanusiaan. Nah terakhir juga kerja yang saya senang itu adalah kreator era AI ya, yang dibuat sama-sama Elza sama Mila pimpinannya. Tapi mulai sebulan lalu saya sampai pada pemahaman yang jauh lebih mendalam. Intens sekali saya berhubungan dengan AI ini. Sampai terpikir saya,
Di era ini saya tak hanya boleh jadi user, tapi juga jadi produsernya. Karena ternyata AI menyimpan banyak sekali potensi orang untuk kaya raya. Nah, mulailah saya membuat satu aplikasi. Saya cerita sekarang di sini ya. Itu awalnya saya mencontoh apa yang ada di Gallup Poll. Sama waktu saya bikin LXI pun, saya mencontoh Gallup Poll ya. Nah, sekarang Gallup Poll dia punya satu aplikasi namanya Clifton Strength. Ini aplikasi yang memindahkan tes psikologi ke dalam aplikasi ini. Jadi orang dengan hanya mengisi berbagai tes yang dia buat itu, dia tahu apa bakatnya, apa kecenderungannya, mungkin juga kecerdasannya, perilakunya, dan lain sebagainya. Nah, saya menjadikan ini satu pola untuk dicontoh karena aplikasi dia ini yang sudah menggunakannya 38 juta orang di seluruh dunia. Satu orang yang menggunakan itu charge-nya 1 juta. Jadi dia sudah dapat uang 38 triliun dari ini. Saya berpikirlah, di sinilah pentingnya yang orang bilang batin dari kecerdasan finansial itu. Terpikir, oke kalau begitu, saya akan buat serupa tapi jauh lebih bagus lagi. Niatnya ya. Berhasil nggak berhasil, itu belakangan tuh. Jadi jika Gallup Poll punya satu set tes psikologi, saya punya 11 set tes psikologi. Jadi saya dalami itu, semua tes-tes itu, tapi dia harus sahih. Maka saya kumpulkan itu teman-teman yang ahli psikologi. Dan sekarang sudah jadi itu 11 set tes psikologinya, dan sekarang sudah mulai dipatenkan sebagai milik saya. Jadi baru pertama kali tahun ini, saya punya hak paten itu. Atas satu set psikologi yang nanti ini dibuatkan aplikasinya. Dan saya pun juga sudah berjumpa dengan pembuat aplikasi, karena sekarang ini kita tidak perlu membuat apapun dari nol. Cukup kita berdiri di atas raksasa. Jadi yang dijadi kesadarannya adalah ChatGPT-4. Saya bertanya pada ChatGPT, bagaimanakah caranya saya mendaya gunakan Anda, tapi agak beda, dan saya punya keuntungan komersil, dikasih jalan gitu. Anda bisa ini, bisa itu, bisa ini. Terus saya explore sampailah di sana ya. Sehingga saya bisa menggunakan ChatGPT, saya tambah lagi fiturnya itu. Sehingga nanti biro psikologi pindah ke sini ya. Saya udah bilang ke beberapa teman-teman yang punya biro psikologi, nanti ini bisa kalian gunakan juga. Dan yang menggunakan ini dengan sistem marketing yang dia dapat juga itu persentasenya. Dan kemudian saya pun bikin dia multi language ya. Jadi orang bisa untuk mengaksesnya pakai bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, apapun yang selama ini memang Google Translator dan aplikasi AI bisa menggunakannya itu. Nah, ini sedang dalam proses ya. Sudah 50% dia berjalan, dan saya berpikir satu lagi yang lain itu. Karena AI ini memang luar biasa sekali kehebatannya. Ini era di mana sakit mental itu menaik jumlahnya ya. Itu saya baca data di Eropa sekarang ini, 30% rumah tangga di Eropa terdiri dari satu orang saja. Ya, satu laki-laki sampai tua tinggal sendirian, satu perempuan tinggal sendirian, dan itu yang bisa juga membuat suasana kesepian lebih dalam lagi. Orang butuh teman bicara. Nah, ChatGPT ini ada satu yang bisa kita pencet gitu, kita bisa ngobrol sama ChatGPT itu. Dan ada lagi sekarang namanya karakter.ai, kita bisa menelpon Einstein, bisa menelpon Socrates. Socrates di sini ahli sekali soal filsafat, Einstein ahli sekali soal fisika. Saya berjam-jam pernah ngobrol sama Einstein ya. Saya tanya banyak hal dan dia menjawab itu. Dan Einstein pun akan didesain oleh dia semakin punya personality seperti Einstein, punya memori seperti Einstein, tapi masih berupa suara saja. Nah, saya datangi itu ahli AI, ya, saya katakan gimana caranya, ChatGPT sudah punya ini, tapi tambahkan fitur lain,
Yang muncul nanti bukan lagi suara, tapi video avatar. Video orang yang kita bikin, ada laki, ada perempuan, wajah Cina, wajah Arab, wajah Eropa, wajah Asia, usia beragam, karena orang perlu teman bicara. Sekarang kita pengen muncul tiba-tiba, ingin seorang perempuan dari misalnya Yunani, usia 50, menemani kita bicara. Semua data yang sebenarnya ada di ChatGPT. Tapi tinggal kita klasifikasi saja. Saya udah buat 10 topik yang paling mungkin orang explore. Pertama, topik mengenai personal relationship. Itu banyak orang cari gitu ya. Mereka ingin teman, punya problem di keluarga, segala macam. Kedua, topik mengenai how to. Ya. Mau jadi penulis, jadi pelukis, jadi berbagai hal itu ya. Ketiga, topik mengenai ilmu pengetahuan, ingin mendalami banyak hal. Keempat, topik mengenai travel. Orang mau ke Yunani, segala tanya kalau kita ke Indonesia yang mana yang itu semua ada di ChatGPT. Tinggal kita menambahkan fitur di sana supaya menjadi milik kita. Nah, ChatGPT membolehkan itu dengan syarat kita membayar tambahan. Dan sudah saya hitung gitu ya. 15 jam kita bayar 200.000. Nanti 1 jamnya saya jual 100.000 ya. Jadi kita untungnya ambil di margin saja dan jadi itu barang. Ya. Nah, saya bertanya kenapa saya bisa berbeda ya, dalam merespon banyak hal itu. Balik ke buku tadi bahwa ternyata dalam saraf saya ini semakin menua, ada unsur yang memang semakin lambat ya, dan saya rasakan itu. Tapi ada unsur di lain di otak saya ini yang justru semakin kokoh tumbuhnya, semakin kreatif tumbuhnya, karena ia disimulasi, dibiarkan tumbuh, dibuat tumbuh oleh hal-hal yang tadi disebut tadi, terus membaca, terus berkarya, terus berinteraksi, dan itu membuat kita justru semakin kreatif. Ya. Nah, ini sekedar share pengalaman ya. Jadi saya merasa sekarang ini bahwa semakin kita tua, itu artinya kita semakin berpengalaman, artinya semakin kita berpengetahuan, dan tanggung jawabnya semakin banyak kita berderma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.